Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini kita akan coba membedah satu persoalan ya yang sangat menarik, yaitu bagaimana pendidikan itu bisa berkontribusi ya di dalam mengembangkan karakter, terutama karakter toleran. Pada kesempatan ini sudah hadir nih ya pemuda idaman bangsa. Terima kasih, Bro. Ya, pemuda ini adalah sebetulnya sedang menimba ilmu ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa dia? Inilah Hilman Taufik Abdillah. Ya, kita beri tepuk tangan. Jadi Hilman Taufik Abdillah ini adalah sedang menuntut ilmu di program doktor, program studi pendidikan umum dan karakter ya. Betul. Di Universitas Pendidikan Indonesia, dan dalam kerangka menyelesaikan studi, Hilman ini melakukan pengembangan ya, pengembangan bagaimana desain based learning itu bisa dijadikan satu model begitu yang bisa dijadikan model pembelajaran yang bisa membawa para pelajar kita menjadi pelajar yang toleran ya gitu. Nah, sebetulnya kita merasa bangga ya, para pendiri bangsa kita itu sudah bisa melahirkan satu ideologi ya, ideologi Pancasila itu sebenarnya ideologi inklusif ya. Jadi Pancasila itu sebetulnya ideologi inklusif yang bisa merekonsiliasikan dan bisa menghumanisasikan segala perbedaan yang ada di kita. Itu sebetulnya kenapa ideologi Pancasila itu sangat inklusif. Ya, bisa mengayomi seluruh perbedaan yang ada di negara kita. Tetapi kenapa lantas terjadi sikap intoleran gitu ya? Misalnya radikalisme dan sebagainya. Nah, itu kan pasti ada sebabnya. Disinilah saudara Hilman mencoba akan menghasilkan satu model ya, satu model hampiran atau approach atau pendekatan dalam pendidikan yang bisa mendidik para pelajar kita ya untuk menjadi inklusif gitu, sesuai dengan ideologi Pancasila kita. Tetapi memang patut juga dipikirkan oleh kita, termasuk saudara Hilman sendiri memikirkan bahwa ternyata memang antara idealitas Pancasila ya yang inklusif itu dengan realitasnya itu seringkali sangat jauh ya, sangat jauh. Saya sebut saja misalnya apa yang dianalisis oleh Yudi Latif ya, seorang intelektual kita. Misalnya Yudi Latif mengidentifikasi beberapa kesenjangan antara idealitas Pancasila dengan realitasnya. Yang pertama misalnya sangat kerap kali ya kita memperhatikan bahwa karena adanya kesenjangan itu sehingga kondisi kita itu ekonomi memelas, sektor real melemas ya, impor menderas, kesenjangan sosial meluas, birokrasi nir-identitas, pendidikan tak berkualitas. Nah, terutama ini yang berkaitan dengan apa yang dibincangkan hari ini ya, agama itu mengeras. Maksudnya adalah beragama itu mengeras. Tetapi lagi-lagi yang ditawarkan oleh kita ya pada umumnya, sehingga menjadi kerisauan saudara Hilman juga, yang ditawarkan adalah karena mengerasnya radikalisme agama itu adalah pilihannya melalui politisasi kampanye anti radikalisme ya, maksud dalam konteks ini ada radikalisme agama,
dengan memproduksi stigma yang dapat menguatkan identitas kelompok dan menjadikannya sebagai simbol perlawanan politik. Nah, jadi ini persoalannya. Jadi kita menengarai adanya pengerasan dalam praktik beragama, tetapi kok yang ditawarkannya itu semacam stigmatisasi, ya, anti radikal. Dan itu seringkali juga sebetulnya dijadikan simbol perlawanan kepada penguasa. Nah, sedangkan Saudara Hilman ingin menghampirinya lewat pendekatan pendidikan. Nah, sekarang kita gali ya. Menurut pendapat Hilman, di mana sebetulnya hampiran pendidikan yang akan Anda gunakan sebagai yang dianggap lebih berkontribusi ya di dalam membentuk karakter toleran itu dengan menggunakan desain based learning itu di mana letak signifikansinya. Di samping itu juga untuk menjadi semacam kognisi baru dengan pendekatan yang sekarang ditawarkan oleh kita ya, terutama oleh penguasa misalnya yang seperti tadi saya kemukakan. Silakan Iman. Terima kasih Prof atas ulasan dan pertanyaannya. Signifikasi yang saya harapkan dalam penelitian ini adalah memang masih bertaraf kognitif yang nanti diukurnya dengan melalui hasil data survei tersebut. Nah, dari hasil data survei itu saya olah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, inilah mengapa saya salah satunya menggunakan pendekatan explanatory itu. Bukan hanya sekedar data, hasil data signifikan tidak, tetapi saya melakukan analisa lebih dalam lagi. Bukan sekedar data angka saja, tetapi hasil data tersebut saya akan analisa menggunakan pendekatan kualitatif tersebut. Nah, sehingga yang saya identifikasi itu di awal itu memang hari ini khususnya yang paling penting adalah bagaimana pendidikan agama ditanamkan sejak dini. Yang kedua, pendidikan politik ternyata inilah yang mempengaruhi mahasiswa hari ini yang banyak apatis, kemudian yang polarisasi ini terjadi. Misalkan si A menyebutkan radikal, si B menyebutkan radikal. Nah, definisi toleran yang seperti apa sih yang disepakati oleh kelompok A dan kelompok B? Bukan mengatakan inilah yang paling benar menurut kelompok A, inilah yang paling benar menurut kelompok B. Dengan solusi yang saya tawarkan, kenapa melalui pembelajaran? Karena saya ingin menyadarkan para calon pemimpin bangsa itu hanya dengan pendidikan lah. Jadi caranya itu smooth, nggak dengan cara dakwah secara luas. Dengan pendidikan inilah kita bisa berkontribusi maksimal khususnya di dalam dunia pendidikan hari ini. Nah, jadi teman-teman ya, para hadirin, ternyata strategi pendidikan itu memang lain ya, lebih smooth. Bahkan kan di samping juga menghadirkan figur pendidik, ya, figur pendidik itu bisa guru, bisa dosen, bisa orang tua juga. Sudah barang tentu juga figur peserta didik, para pelajar begitu. Nah, dalam konteks figur pendidik, tadi disebutkan bahwa bagaimana seorang pendidik yang akan mengajarkan atau mendidikkan karakter toleran itu juga dia itu harus jadi figur teladan gitu. Betul. Figur teladan itu dalam konteks ini apakah memang tidak berpihak atau seperti apa? Terima kasih Prof pertanyaannya. Jadi tetap guru ini berpihak tetapi tidak memunculkan kepada yang berlawanan. Dalam arti gini, ketika guru tersebut mempunyai pemikiran A, kemudian di audiensnya pemikiran B, dia tidak langsung mengkonfrontasi pemikiran tersebut, tetapi dalam sistem merangkul. Nah, ini yang hari ini saya lihat banyak para pemikir yang memaksakan versi kebenarannya menurut mereka masing-masing. Nah, ini yang ingin saya tanamkan kepada mahasiswa, khususnya kalau di PAI itu kami misalkan para dosen itu tidak memunculkan warna-warna di belakang kami, tapi kami mengajarkan bagaimana Islam yang moderat, yang wasatiyah seperti apa. Meskipun misalkan ada yang backgroundnya A, backgroundnya C, tetapi kami tetap mengajarkan sesuai dengan kaidah yang RPS yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya Profesor Muhammad Abdul Somad akan memberi tanggapan, ya, bahkan bisa menyampaikan bantahan-bantahan untuk ini, sebab Prof Muhammad Abdul Somad
memang backgroundnya di samping background pendidikan umum karakter juga beliau adalah seorang ustadz yang sangat memahami konteks yang disampaikan Saudara Hilman. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Budimansyah yang saya hormati, juga Saudara Hilman dan teman-teman semuanya. Setelah saya memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hilman, calon doktor ini, jadi ada hal-hal yang sangat urgen di situ yang harus diperhatikan. Pertama tentang radikalisme, istilah intoleran dan lain sebagainya. Di Indonesia itu ingat, itu dalam ketentuan perundang-undangan kita bahwa kita mengenal 5 agama. Nah, saya khawatir tadi melihat beberapa contoh kasus itu hanya orang-orang Islam. Bagaimana orang-orang yang katakan saja yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha kan gitu ya, atau selain agama itu, apakah punya katakan saja kasus-kasus yang seperti itu atau tidak? Ini harus jadi pertimbangan dalam mengangkat persoalan ini. Sebab nanti suatu saat ini akan jadi persoalan gitu nantinya. Ya. Untuk di Indonesia mungkin saja terjadi seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Tapi coba kita melihat membuka, karena ini pendidikan karakter ini sudah istilahnya udah go public lah ya, bukan untuk Indonesia aja, tapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi di negara-negara tertentu, malah katakan saja yang non-Muslim, maaf ya, yang non-Muslim itu yang bertindak terhadap Islam. Semacam ada di Uighur kan, di India, di beberapa negara lah kan gitu ya. Ketika umat Islam katakan saja yang sedikit, nah, itu tindakan-tindakan bukan toleransi lagi, barangkali bukan radikal lagi, bahkan mungkin itu kejam atau kejahatan gitu ya. Ini harus berimbang ketika kita mengungkapkan persoalan ini. Ini yang harus diperhatikan oleh Pak Hilman ini ketika mengungkapkan persoalan ini. Sebab saya perhatikan itu kecenderungannya seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi telah diungkapkan juga persoalan-persoalan tahapan-tahapan ini. Apakah itu akan diterapkan juga, katakan saja bukan hanya di PAI, mungkin di pendidikan agama Islam, akan terjadi seperti itu atau tidak gitu. Sebab ini apalagi tadi kalau Prof. Budiman saya mengatakan ini pendidikan umum karakter ini bagaimana memayungi seluruh bangsa, seluruh berbagai agama kan gitu ya, beragama, sehingga tumbuh betul-betul saling menghargai, saling menghormati kan gitu ya. Tidak ada hal-hal yang seperti itu. Atau itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi boleh ditanggapi bahwa masukan dari Prof. Momod itu apakah tidak lebih baik bahwa model ini adalah model melingkupi seluruh agama? Nah, ini menarik tuh, itu tantangan. Itu nanti bisa direnungkan kembali kan, tinggal memilih sejumlah kasus dari berbagai kalangan kan gitu. Baik. Sehingga inklusif banget, jadi tidak tendensius. Silakan ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya, Prof. Memang lokus saya awalnya itu di PAI saja, di mata kuliah. Kebetulan saya memangku mata kuliah PAI. Itu yang menjadi latar belakang lokusnya. Tapi kalau misalkan bisa diumumkan, sebenarnya bisa dengan nilai-nilai toleran yang sudah tadi, yang di breakdown tadi, yang 6 tadi, bagaimana harus tawasud, dan itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan dosen PKN, bagaimana menanamkan cita tanah air, kemudian bela bangsa. Nah, itu mungkin Prof. Jadi prinsipnya masukan dari Prof. Momod itu bisa dilaksanakan ya? Bisa mengubah itu saja. Saya kira demikian bincang-bincang kami ya dengan Hilman Taufik Abdillah, sangat potensial ini upaya-upayanya, terutama dalam mencari semacam embun penyejuk lah ya di kehausan kita bahwa pendidikan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat strategis ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di negara kita. Terima kasih, kita beri plus ya untuk Hilman.
Dan silakan Hilman kembali ke tempat dan kita undang teman-teman yang lain, tamu yang lainnya akan masuk ke sini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.